Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Aku Anto, seorang pekerja pabrik yang merantau jauh dari kampung halaman. Karena itu, aku tinggal di sebuah kontrakan bersama beberapa teman kerja. Belakangan ini, aku sering pulang malam karena harus lembur. Dan seperti biasa, teman-temanku Naryo dan Rudi selalu menitip lauk pauk untuk makan malam mereka. Kontrakanku terletak di belakang pabrik, dan perjalanan pulang naik motor hanya memakan waktu sekitar 15 menit saja. Minggu ini, aku mendapat jadwal lembur penuh dan harus pulang pukul 11 malam setiap harinya. Malam itu, seperti biasa, aku berhenti di dekat jembatan untuk membeli sate. Ada seorang pedagang sate tua yang berjualan di sana. Tampak ramah dengan wajah penuh senyum. "Pak, satenya 3 porsi ya," ucapku sambil duduk di bangku kecil di dekat gerobaknya. "Siap mas, satenya campur atau ayam semua?" tanyanya sembari mulai membakar sate. Aku mengobrol santai dengannya, menanyakan sudah berapa lama ia berjualan di sana. "Sudah lama mas, saya hampir setiap malam di sini," jawabnya sambil membalik-balik sate di atas arang yang menyala merah membara. Sambil menunggu, aku memperhatikan sekitar. Malam itu cukup sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali suara kendaraan melintas di kejauhan. Setelah sate selesai dibakar, aku membayar dan langsung pulang ke kontrakan. Sesampainya di kontrakan, aku langsung memberikan pesanan sate itu pada Naryo dan Rudi, lalu bergegas mandi karena tubuhku sudah lengket dan bau. Namun, belum juga selesai mandi, terdengar suara Naryo dan Rudi seperti orang ingin muntah sambil mengumpat. "Jancuk, tuku sate nang ndi ki jane tok?" teriak Naryo dengan suara ketakutan. Aku terkejut dan buru-buru keluar dari kamar mandi, masih dengan badan basah. Aku melihat wajah mereka pucat dan piring sate di meja telah jatuh ke lantai. Daging satenya kini tampak hitam dan mengeluarkan bau anyir yang menyengat. Aku merasa mual melihatnya. "Apa yang terjadi?" tanya aku panik. Rudi menunjuk sate yang berantakan di lantai. "Tok, dagingnya busuk, ada belatungnya," suaranya bergetar ketakutan. Aku menatap sate itu dengan ngeri. Padahal ketika membelinya tadi, sate itu tampak biasa saja. Tapi kini yang tersisa hanya daging hitam legam yang dipenuhi belatung menggeliat. Rasa takut mulai menjalar di tubuhku. Namun, aku masih belum curiga sepenuhnya. Dalam percakapan dengan Naryo dan Rudi, aku berkata, "Yo wis, goreng telur saja." Naryo dan Rudi yang masih shock hanya menjawab, "Wis, gak nafsu makan." Keesokan harinya, rasa penasaran mengusiku. Saat pulang lembur, aku memutuskan untuk mampir lagi ke pedagang sate itu. Aku ingin bertanya langsung tentang kejadian semalam. Singkat cerita, aku membeli sate dan kali ini memilih makan di tempat. "Pak, satenya 1 porsi, makan di sini ya," ucapku sembari duduk. Saat sate sudah matang, aku mulai mengobrol dengan si pedagang. Pak, kemarin satenya basi, ada belatungnya." Si pedagang tersenyum tipis dan menjawab, "Maaf mas,
Mungkin terlalu lama, saya kan sudah berjualan sejak tahun 70-an. Jawabannya terdengar aneh, tapi aku masih belum menyadarinya sepenuhnya. Aku mulai makan satenya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pedagang sate itu lebih diam dari biasanya. Wajahnya tampak lebih pucat dan matanya sayu. Aku menatapnya curiga. "Lagi sakit, Pak?" tanyaku perlahan. Hari Minggu aku libur kerja. Sore harinya aku pergi salat maghrib di masjid dekat kontrakan. Aku sudah cukup akrab dengan beberapa bapak-bapak di sana, meskipun belum kenal semuanya. Seusai salat, aku ikut duduk berbincang menunggu waktu isya. Entah bagaimana, obrolan kami mengarah ke cerita tentang pedagang sate di dekat jembatan. Ketika aku mengatakan bahwa beberapa hari ini aku membeli sate di sana, bapak-bapak itu terkejut. "Nah, Antok beli sate di situ. Jam berapa?" tanya salah satu dari mereka. "Biasanya jam 11 malam ke atas, Pak," jawabku polos. Wajahnya mereka berubah serius. "Antok, sudah lama tidak ada penjual sate di sana. Jam 9 malam ke atas tidak ada yang berani lewat jalan itu," ucap seorang bapak-bapak dengan nada serius. Aku merasa bulu kuduku meremang. "Kenapa, Pak?" tanya aku dengan suara sedikit gemetar. Salah satu bapak menghela napas sebelum menjawab. "Beberapa bulan lalu ada seorang penjual sate ditemukan meninggal di bawah jembatan. Mayatnya penuh luka tusukan. Sejak saat itu tidak ada yang berani berjualan di sana." Aku membeku di tempat. "Lah, berarti yang saya temui itu mungkin pedagang sate itu?" tanyaku dengan suara bergetar. "Ciri-cirinya gimana?" tanya seorang bapak. "Agak tua, berjenggot," jawabku spontan. Bapak-bapak itu saling berpandangan. "Benar, itu ciri-cirinya," ucap salah satu dari mereka pelan. Aku langsung merinding sekujur tubuhku. Keesokan harinya aku masih lembur dan harus pulang malam lagi. Aku bingung harus lewat mana. Jika memutar, butuh waktu sekitar 1 jam. Akhirnya, dengan nekat dan sedikit rasa takut, aku memutuskan melewati jembatan itu lagi. Sesampainya di dekat jembatan, aku berhenti sejenak. Ternyata pedagang sate itu masih ada di sana. Dengan rasa penasaran dan ketakutan bercampur, aku melanjutkan perjalanan. Saat melewati gerobaknya, terdengar suara, "Mas, gak mampir?" Aku tidak berani menoleh dan tetap fokus pada jalan. Namun, beberapa meter setelah melewatinya, aku melihat melalui spion motorku. Jantungku hampir berhenti ketika melihat pedagang sate itu melambaikan tangan ke arahku, tapi tanpa kepala. Sekian dan terima kasih. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.